Perjuangan tim nasional U23 Indonesia untuk menggapai tiket Olimpiade Paris 2024 berakhir usai kekalahan 0-1 dari Guinea dalam laga playoff antar konfederasi di Paris, Prancis pada Kamis malam. Hasil ini mengakhiri harapan untuk bisa berlaga di ajang Olimpiade untuk pertama kalinya sejak 1956. Kita akan membahasnya dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusneni. Bungkus, selamat sore. Selamat sore, Elvira. Baik, Bungkus, meski kalah tadi malam Indonesia, tapi kan bisa mengimbangi permainan Gini ini. Bungkus, lalu apa yang menyebabkan Indonesia tidak bisa menembus pertahanan Gini dan mencetak gol balasan? Ya, yang pertama memang harus diakui kalau secara individual pemain-pemain Gini itu bagus ya, banyak yang kualitasnya cukup bagus. Cuma memang dari segi kerja sama tim sebetulnya mereka tidak terlalu rapih kerjasamanya ya. Kalau dibilang dari sisi kerjasama tim, mungkin kita lebih sulit waktu berhadapan dengan Uzbekistan ya, atau bahkan Irak. Gini ini kemarin lebih banyak bermain individu sebetulnya. Makanya di babak kedua kita mampu mengimbangi permainan mereka, menciptakan cukup banyak peluang, hanya saja memang akhirnya tidak bisa mencetak gol, itu persoalannya. Jadi secara permainan sebetulnya kemarin kita mampu mengimbangi, cuma memang karena kita tidak punya pemain yang punya kemampuan mencetak gol, akhirnya banyak peluang yang terbuang sia-sia. Tapi menurut saya perjuangan para pemain sudah sangat luar biasa ya, bisa sampai di fase ini aja sudah melebihi ekspektasi. Artinya lini serangan kita memang tadi malam kurang tajam. Iya, pertama lini depan kita memang kurang tajam karena memang pemain depan kita ini yang produktif mencetak gol kan memang agak sulit belakangan ini ya. Tidak hanya di tim U23 tapi termasuk juga di timnas senior ya. Yang kedua memang kemarin pertahanan kita juga cukup bermasalah ya karena banyak pemain utama yang tidak bermain. Relatif beberapa kali berhasil ditembus. Untungnya cuma 1 gol yang bisa masuk ke gawang Hernando. Selebihnya kita masih bisa mengatasi. Tapi secara keseluruhan saya harus katakan bahwa memang Gini ini kualitasnya di atas kita meskipun tidak terlalu jauh. Oke, kemarin juga absen ya Elkan Baget ya. Kalau misalnya Baget hadir di pertandingan, menurut Anda ini akan lebih banyak membantu tim kita tadi malam performancenya? Iya, kalau Elkan bisa bergabung, apalagi kalau Rizky Ridho, Justin bisa bergabung juga, sebetulnya kita bisa menghadapi Gini ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, levelnya tidak terlalu jauh. Gini ini pemainnya lumayan, beberapa cukup bagus, tapi kerjasama timnya nggak begitu rapih ya. Karena memang ini mungkin karakter tim-tim Afrika ya, dari segi permainan mereka tidak terlalu padu, lebih banyak mengandalkan kualitas individu, dan itu yang terlihat dalam pertandingan kemarin. Baik, ini kita sambil saksikan ini ya, ketika Sinteyong murka dan kemudian akhirnya mendapatkan kartu merah dari wasit. Ini gambaran seperti apa suasananya di lapangan, ini hal yang biasa, lumrah, atau Anda melihat memang ada ketidaksesuaian dari peran wasit tadi malam? Iya, memang ada beberapa keputusan wasit yang menurut saya memang perlu diperdebatkan ya, karena beberapa keputusan itu terlihat dalam tayangan ulang sebaliknya gitu ya menurut pandangan kita. Tapi keputusan wasit justru dibuat cenderung merugikan kita. Makanya Sintayong sesudah mengalami yang kedua kalinya pemain kita kena hukuman penalti itu sudah tidak bisa menahan diri lagi. Tapi ya itu tadi gambaran bahwa memang ambisi kita untuk ke Olimpiade itu cukup besar gitu ya. Cuma memang kita juga menyadari kemarin pertandingannya tidak mudah. Termasuk juga ini pertanyaan publik, ketiadaan VAR pada saat pertandingan tadi malam. Mungkin bisa dijelaskan perbedaannya apa dengan pertandingan sebelumnya yang kita melihat bagaimana peran penting dari VAR ini? Ya, jadi kalau pertandingan di Piala Asia itu wilayahnya AFC ya, dan AFC memang sejak awal berkomitmen untuk memakai VAR. Begitu juga kalau pertandingan kemarin yang dilakukan di Konfederasi Eropa atau konfederasi yang lain, itu kan wilayahnya konfederasi. Jadi menjadi kebijakan masing-masing konfederasi untuk pakai VAR atau enggak. Tapi kalau ini kan pertandingan sudah bukan lagi wilayahnya AFC, juga sudah bukan lagi wilayahnya CAF, Konfederasi Sepak Bola Afrika. Ini pertandingan sebetulnya masuk wilayahnya IOC, karena ini penyelenggaraannya dalam rangka Olimpiade ya. Ini kan kita menentukan siapa yang mendapatkan tiket terakhir ke Olimpiade, dan urusannya itu sudah lepas dari urusannya AFC, urusannya sudah lepas dari urusannya CAF, tapi ini juga bukan urusannya FIFA secara langsung ya, karena ini wilayahnya IOC, dan tampaknya itulah yang membuat persiapannya menjadi tidak terlalu maksimal, tidak ada VAR. Pertandingan pun digelar di lapangan latihan, bukan di stadion resmi dengan penonton. Jadi kalau dalam multi event ya, misalnya kayak Olimpiade, Asian Games atau SEA Games atau PON, itu pertandingan untuk masing-masing cabang itu nanti punya technical delegate masing-masing. Nah, technical delegate ini yang kemudian bertanggung jawab terhadap aturan mainnya, terhadap pelaksanaan pertandingannya. Nah,
ini wilayah ini tampaknya yang belum sepenuhnya tercover karena memang Olimpiadanya kan belum berlangsung nih, masih Mhm, beberapa bulan lagi, mhm, sehingga tidak ada yang otomatis bertanggung jawab, sehingga dengan situasi seperti itu penyelenggaraannya akhirnya diserahkan kepada nampaknya ini FIFA ya yang menyelenggarakan, mhm. dan ini tidak terlalu siap mungkin, dan hasilnya ya seperti ini, pertandingan digelar di lapangan latihan, tidak ada VAR karena memang persiapannya belum sampai ke level itu. Oke, ini juga kita sayangkan ya karena ini berdampak terhadap apa yang terjadi tadi malam. Terakhir, Bungkus, Pak Erik kan mengatakan target selanjutnya adalah kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang kemudian bisa kita benahi, kita lengkapi lagi sehingga target selanjutnya ini bisa dicapai? Iya, sebetulnya tim ini berbeda dengan tim yang akan bermain di kualifikasi Piala Mhm, Dunia ya. Kalau ini mhm, kan tim yang pemainnya dibatasi usia 23 23. tahun. Kalau tim kualifikasi Piala Dunia ini kan pemain yang bisa berasal dari mana aja. Mhm, Kebetulan memang di tim senior kita itu ada beberapa pemain yang berasal dari kelompok usia 23 tahun. mhm, Ya sekitar 10 pemain ada ya yang ada di tim ini yang nanti akan bermain juga di kualifikasi Piala Dunia. mhm, Karena itu memang kita berharap mereka bisa bangkit dari keterpurukan ini karena 3 kali kalah beruntun ini bukan hal yang mudah, mhm, dan mereka nanti di kualifikasi Piala Dunia kita harapkan bisa menumpahkan apa yang mereka alami sekarang ini dengan penampilan yang luar biasa mhm, ketika menghadapi Filipina dan Irak, karena kita hanya butuh satu kemenangan untuk masuk ke kualifikasi tahap berikutnya. mhm. Jadi kita menghadapi Filipina, menghadapi Irak tidak harus menang dua-duanya, cukup satu kemenangan kita sudah bisa lolos ke fase berikutnya. Tentu harapannya adalah menang di dua-duanya atau minimal meraih 4 poin ya. Tapi sekali lagi kita tidak wajib menang dua-duanya, kita cukup satu menangan kita akan lolos. Karena itu saya pikir motivasi yang diberikan oleh Ketua Umum PSSI memang bagian dari upaya untuk membuat tim yang akan bermain di kualifikasi nanti punya semacam apa ya, spirit tambahan untuk bermain lebih luar biasa lagi, karena kita mungkin lolos ke Piala Dunia itu juga menjadi mimpi yang juga harus dikejar, bukan hanya lolos ke Olimpiade. Mhm. Mimpi besar kita rakyat Indonesia bersama. Bungkus, terima kasih sekali lagi analisa Anda dan perbincangan pada petang hari ini Baik, di Elvira. Newsroom. Selamat sore.